Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Mary Pascalia. Pada saat ini kita akan membahas bagaimana melakukan uji one way ANOVA dengan SPSS. One way ANOVA adalah uji statistik parametrik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari 3 kelompok atau lebih untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik di antara kelompok-kelompok tersebut. Jadi minimal datanya itu harus ada 3 kelompok, boleh lebih, dan kemudian di antara 3 kelompok itu tidak boleh saling mempengaruhi. Jadi masing-masing kelompok harus independen. Nah, karena ini adalah uji statistik parametrik, maka dia harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, datanya harus berskala interval ataupun rasio. Kemudian sampelnya harus besar, lebih besar sama dengan 30 untuk masing-masing kelompok. Kemudian harus memenuhi asumsi normalitas dengan signifikan harus lebih besar dari 0,05. Kemudian juga harus memenuhi uji homogenitas dengan tes Levin, ya Levin test dengan nilai signifikan itu harus di atas 0,05, baru variansinya dikatakan homogen. Kalau di bawah 0,05 variansinya tidak homogen. Nah, yang akan kita gunakan sebagai contoh pada saat ini yaitu sebuah data di mana kita akan membandingkan hasil belajar siswa jenjang SD, SMP, dan SMA setelah penerapan Canva dalam pembelajaran. Variabel independennya adalah 60 siswa SD, 60 siswa SMP, dan 60 siswa SMA. Variabel dependennya adalah hasil belajar atau skor nilai siswa dari 180 ini setelah diterapkan aplikasi Canva dalam pembelajaran. Hipotesisnya, apakah ada perbedaan hasil belajar antara siswa jenjang SD, SMP, dan SMA setelah penerapan Canva dalam pembelajaran? Baik, kita akan melihat data yang telah saya siapkan di sini. Datanya sebanyak 180 nilai dari siswa SD sebanyak 60, SMP sebanyak 60, dan SMA sebanyak 60. Nah, nilai mereka ini tadi ya masih di sini untuk jenjangnya itu masih berupa string. Jadi supaya bisa diolah oleh SPSS, jadi string ini kita ganti dengan angka atau value. Jadi SD kita ubah menjadi value 1, kemudian SMP kita ubah value-nya 2, kemudian untuk SMA value-nya kita ganti 3. Nah, apakah data ini tadi parametrik? Kita lihat kembali di syarat-syarat data parametrik. Yang pertama, data berskala interval atau rasio. Nah, dari data kita tadi kita tahu bahwa hasil belajar atau skor nilai siswa itu termasuk ke dalam data yang berskala interval. Jadi untuk syarat pertama terpenuhi. Kemudian sampelnya harus lebih besar dari sama dengan 30 per kelompok. Nah, tadi ada 60 siswa untuk masing-masing jenjang. Jadi terpenuhi, sampelnya lebih besar sama dengan 30. Kemudian harus memenuhi asumsi normalitas. Nah, kita akan mencoba mengolah data yang ada dan kita akan melihat apakah data tersebut masing-masing jenjangnya terdistribusi secara normal. Nah, caranya adalah seperti ini. Kita klik analyze, kemudian kita pilih descriptive statistik, kemudian klik explore. Nah, dalam variabelnya ini kita pindahkan untuk nilai ke dependent list, kemudian jenjang kita pindahkan ke factor list. Kemudian bagian plotnya kita klik dan kita pilih atau kita centang deskriptifnya berupa histogram dan juga normality plot with test kita klik. Setelah itu baru kita klik continue. Nah, setelah itu terakhir kita klik OK. Nah, setelah beberapa saat akan muncul di sini interpretasinya, yaitu case processing summary. Ini tabel yang pertama. Di sini memperlihatkan setiap jenjang itu ada jumlahnya, ada berapa gitu ya. 60%, 60 ya, 60. Kemudian deskriptif di sini dilihatkan bahwa di setiap jenjang itu berapa rata-ratanya, mediannya, varian, standard deviation, dan sebagainya. Untuk setiap jenjang bisa kita lihat di bagian deskriptif. Oke, nah untuk melihat uji normalitasnya, kita lihat di tabel yang ketiga, yaitu tabel test of normality.
Nah, di sini ada uji Kolmogorov-Smirnov dan ada uji Shapiro-Wilk. Nah, tadi karena jumlah sampelnya itu masing-masing jenjang itu kan sebanyak 60. Nah, ini masih kurang dari 100, maka lebih efektif kalau kita menggunakan uji Shapiro-Wilk. Jadi kita ambil nilai signifikan dari Shapiro-Wilk. Nah, di sini nilainya 0,522 untuk jenjang SD, 0,101 untuk jenjang SMP, 0,280 untuk jenjang SMA. Ini artinya apa? Nah, artinya adalah ketiga nilai ini ya, untuk jenjang SD, SMP, dan SMA ini masing-masing nilainya itu lebih besar dari 0,05. Oke, lebih besar dari 0,05. Jadi artinya apa? Nah, artinya apa? Kalau lebih besar dari 0,05, artinya setiap jenjang ini datanya berdistribusi normal. Nah, jadi dia sudah memenuhi salah satu asumsi untuk diuji dengan one way ANOVA test. Oke, untuk melihat normalitas sebuah data ya, selain dengan menggunakan Shapiro-Wilk tadi ataupun Kolmogorov-Smirnov, kita juga bisa melihat dengan melalui histogram ya. Histogram kalau seandainya dia berbentuk lonceng, maka ini terdistribusi normal. Kalau untuk jenjang SD kita lihat itu tinggi di tengah dan kanan kirinya semakin menurun. Nah, ini distribusinya normal. Untuk SMP juga sama, tinggi di tengah, menurun di kanan dan kiri. Kemudian di jenjang SMA juga seperti itu, tinggi di tengah, menurun ke kanan dan ke kiri. Jadi dari ketiga histogram setiap jenjang ini semuanya menunjukkan bahwa terdistribusi normal. Kita juga bisa melihat melalui grafik normal QQ plot of nilai. Untuk jenjang SD kita lihat bahwa persebaran datanya itu di sekitar garis diagonal. Nah, ini artinya distribusinya normal. Ini kan garis normal ini ya. Nah, ini dia terdistribusi di sekitar garis diagonal. Begitu juga untuk SMP sama ya. Sebagian besar terdistribusi di sekitar garis diagonal, dan juga untuk jenjang SMA juga sebagian besar terdistribusi di sekitar garis diagonal. Jadi untuk ketiga jenjang ini terdistribusi normal. Oke, selanjutnya yang akan kita uji yaitu kita uji homogenitas. Nah, uji homogenitas ini kita menggunakan Levin test, uji Levin. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara klik analyze, kemudian kita pilih compare means, kita pilih one way ANOVA. Nah, kita pindahkan dulu variabel nilai ke dependent list, kemudian jenjang ke faktor. Nah, kita akan melakukan uji tambahan yaitu post hoc. Nah, post hoc ini nanti akan saya jelaskan pada penjelasan selanjutnya ya. Kita pilih 2K ya, 2K. Oke, kita centang kemudian ketik continue. Kemudian di bagian option ya, di sini untuk statistiknya kita beri tambahan berupa deskriptif dan juga homogeneity of variance test. Nah, kita klik continue. Setelah itu klik OK. Baik, di sini akan muncul deskriptifnya ya, ada tabel deskriptif, test of homogeneity, ANOVA dan sebagainya. Kita bahas dulu satu persatu. Untuk tabel yang pertama yaitu tabel deskriptif. Nah, di setiap jenjang ini kita bisa melihat bagaimana total rata-ratanya ya, standar deviasinya, kemudian batas atas, batas bawah ya. Kita bisa melihat di sini. Kemudian sebenarnya dari rata-rata ini kita sudah bisa melihat sih ya, hasil belajarnya itu semakin meningkat dengan semakin tingginya jenjang pendidikan. Jadi penerapan Canva ini efektif, dan semakin tinggi jenjang ternyata semakin meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, tetapi kita belum bisa menarik kesimpulan hanya berdasarkan dari tabel ini, takutnya ada biasnya. Nah, kita lanjut ke tabel selanjutnya, test of homogeneity of variance. Nah, inilah Levin testnya. Nah, dari Levin test ini kita melihat ada beberapa hal yang ditampilkan bagi kita, yaitu nilai berdasarkan means, berdasarkan median, dan
seterusnya ini, dan signifikannya ternyata ini kurang lebih sama, yaitu nilai signifikannya itu 0,93 dan ini ada 3 ya, kemudian 0,95 untuk based on trim means. Ini artinya apa ya, kita lihat di slide. Jadi kalau berdasarkan versi 11 itu, kalau based on means itu versi standar, berarti yang umum dipakai. Kemudian based on median itu lebih robust terhadap outlier. Kemudian based on trim means itu versi yang dipotong sebagian ekstrim. Nah, semua itu menunjukkan bahwa nilai signifikannya itu 0,093 dan juga 0,095. Itu semuanya nilainya lebih besar dari 0,05. Artinya varians nilai siswa SD, SMP, dan SMA itu sama. Hasilnya konsisten. Variansnya itu benar-benar homogen. Jadi asumsi homogenitas terpenuhi dan data layak dilanjutkan ke uji one way ANOVA. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk tabel selanjutnya, yaitu tabel ANOVA. Nah, di sini kita melihat ada between group dan within group. Between group artinya di dalam grup itu sendiri. Nilai F-nya 11,722 dengan nilai signifikan 0,001. Sedangkan di within groupnya ini tidak ada nilai F dan nilai signifikan. Nah, ini artinya apa? Nilai signifikan 0,001 ini artinya adalah ya 0,001 itu lebih kecil dari 0,05. Kalau lebih kecil berarti terdapat perbedaan rata-rata nilai yang signifikan antara SD, SMP, dan SMA setelah penggunaan Canva. Kemudian tadi nilai F-nya itu 11,722 itu menunjukkan bahwa variasi rata-rata antar jenjang itu jauh lebih besar. Sedangkan yang nilai F yang untuk within group atau di dalam kelompok itu kan kosong. Itu artinya tidak ada variasi kalau di dalam kelompok, tetapi antar jenjang itu ada variasi rata-rata. Nah, namun ya ada namunnya. ANOVA itu kan hanya memberitahu ada perbedaan, tapi kita belum tahu dari ANOVA itu tadi belum memberitahu kelompok mana yang berbeda. Maka kita perlu melakukan uji post hoc 2K. Nah, ini dia yang tadi saya sebutkan. Jadi post hoc 2K itu untuk mengetahui apakah SD berbeda dengan SMP, apakah SMP berbeda dengan SMA, apakah SD berbeda dengan SMA. Aturannya bagaimana? Aturannya kalau signifikannya kurang dari 0,05 maka dia berbeda signifikan. Kalau signifikannya lebih besar dari 0,05 maka tidak berbeda signifikan. Nah, jika kemudian ada tambahan ya, jika confidence intervalnya tidak melewati angka 0 maka dia signifikan. Nah, sekarang mari kita melihat outputnya. Nah, pertama kita lihat dulu di tabel multiple comparison ya. Nah, di tabel multiple comparison ini kita bisa melihat SD dengan SMP itu berapa nilai signifikannya. SD ke SMA itu berapa. Nah, kita melihat di sini nilai-nilai yang kecil itu antara SD, SMP, SD ke SMA ya. Yang cukup tinggi ini yang 0,249 ini ya. Ini antara SMP dengan SMA ya. SMP dan SMA. Tetapi kalau SD dengan SMP, SD dengan SMA itu nilainya kecil. Jadi maksudnya itu apa? Maksudnya adalah SD versus SMP. Itu nilai signifikannya tadi kan 0,05. Nah, C-nya yang kita lihat di tabel itu tadi itu antara negatif 6 ya sampai negatif 0. Coba kita lihat kembali di outputnya. Nah, contohnya untuk SD dengan SMP. Ini perbandingannya itu ini nilai absolut ya, sebesar 3,5 poin. Kemudian batas bawahnya itu negatif 6, batas atasnya negatif 0 ya, negatif 0, nah artinya apa? Karena 0,05 itu tadi kan lebih kecil dari 0,05, kemudian CI tidak melewati 0, jadi antara SD dan SMP ini berbeda signifikan. Kemudian kita lihat lagi SMP dengan SD ya, SD dengan SMP, SD dengan SMA maaf ya, SD dengan SMA di sini ini
perbedaan means-nya cukup jauh, yaitu sebesar 5,37 poin di sini ya. Kemudian nilai signifikannya juga 0,001. Kemudian nilai C-nya juga di antara negatif 8 sampai negatif 2 ini belum melewati 0. Jadi apa? Kalau belum melewati 0, berarti dia juga berbeda secara signifikan. Dia berbeda signifikan. Artinya rata-rata nilai SMA ya, SD versus SMA itu berbeda ya secara signifikan. Rata-rata nilai SMA lebih tinggi sekitar 5,37 poin dibandingkan SD. Ini adalah perbedaan terbesar. Nah, kemudian sekarang kita membandingkan antara SMP dengan SMA. Kita ambil bagian yang ini. SMP dan SMA, atau ini SMA SMP itu sebenarnya sama saja ya. Jadi nilainya absolut ini ya 1,8. Jadi 1,8 poin. Kemudian untuk signifikannya ini yang besar 0,249. Kemudian untuk C-nya itu mulai dari negatif hingga ke positif ternyata. Dari negatif 4 ke positif 0,86. Jadi melewati nilai 0. Nah, artinya apa? Kalau dia lebih besar dari 0,05, kemudian C-nya melewati 0, berarti dia tidak berbeda signifikan. Artinya rata-rata nilai SMP dan SMA itu tidak berbeda secara signifikan. Oke, kemudian kita akan bahas ini tabel yang terakhir, yang paling terakhir. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah tabel subset. Nah, subset for alpha sama dengan 0,05. Artinya apa? Jadi kalau yang masih dalam satu lingkup, ini artinya dia tidak berbeda signifikan. Nah, kita lihat SD ini terpisah sendiri di subset 1. Sedangkan di subset 2 itu SMP dan SMA itu masuk dalam subset yang sama. Jadi SMP dan SMA ini tidak ada perbedaan signifikan karena masih dalam satu subset. Jadi sebenarnya lebih enak kita melihat ini di tabel yang terakhir ini ya, homogeneous subset ini. Kelihatan bagaimana bahwa SMP SMA itu masih tidak ada perbedaan signifikan, tetapi SD memiliki perbedaan signifikan dengan SMP dan SMA. Jadi kesimpulannya seperti apa untuk uji kita pada saat ini, yaitu SD berbeda signifikan dengan SMP, SD berbeda signifikan dengan SMA, tapi SMP dan SMA tidak berbeda signifikan. Artinya pengaruh penggunaan Canva terhadap hasil belajar itu paling rendah itu pada tingkat SD, dan lebih tinggi pada tingkat SMP, dan lebih tinggi lagi di tingkat SMA. Tetapi peningkatan dari SMP ke SMA itu tidak terlalu drastis ya. Secara statistik ya kurang lebih sama. Nah, oke, itu saja hasil pembahasan kita pada saat ini tentang bagaimana melakukan uji one way ANOVA dengan menggunakan aplikasi SPSS. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa, salam sehat bagi kita.